Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV, rahimani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allahu tabaraka wa ta'ala pertemukan kita dalam acara dan dalam program kesayangan kita, yaitu program syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para penonton dan pemirsa Salam TV dimanapun antum berada, sebagaimana kebiasaan baik kita akan memurajaahi ya, dan mengulangi apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu terkait dengan satu tema yang sangat luar biasa, yaitu Ahlus Sunnati la yatakallamuna fillahi wa dinihi wa kitabihi bighairi ilmin. Itu kan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak berbicara tentang Allah, tentang agamanya dan juga kitabnya tanpa ilmu. Artinya ketika mereka berbicara tentang Allah harus didasarkan dengan ilmu yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Begitu juga dengan agama Allah, begitu juga dengan kitabnya. Yang dimaksud di sini tentu Al-Quran ya. Al-Quran itu termasuk kitab-kitab yang terdahulu yang pada awalnya itu belum ditahrib, tapi sekarang semuanya tentu sudah ditahrib, artinya sudah diubah ya oleh manusia sendiri. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Nah, tentang Allah sudah kita bahas ya, bahwa memang kita berbicara tentang Allah Azza wa Jalla ini tidak boleh melebihi dari yang sudah digariskan dalam Al-Quran maupun Sunnah ya, ala fahmi salafil ummah. Ya, artinya kita tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu, harus semua didasari dengan ilmu. Begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang Allah Azza wa Jalla berarti berbicara tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah ya, dan ainallah dan sebagainya. Saya kira itu sudah kita bahas beberapa episode bahkan ya, dan ini juga sudah kita bahas di sini bahwa Allah Azza wa Jalla itu maujud, zatullah maujudah ya, istawa ala arsyihi fis sama, yaitu Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy-Nya di langit, dan ini sudah kita sampaikan. Dan Allah Azza wa Jalla adalah memiliki sifatul ulu ya, ketinggian, dan namanya adalah salah satu namanya Al-Ali yang maha tinggi, yaitu Allahu tabaraka wa ta'ala. Jadi enggak mungkin dong Allah Jalla di berada di tempat yang rendah, enggak mungkin. Pasti al-ulu, ketinggian Allahu tabaraka wa ta'ala. Dan itu sudah kita rinci lah ya, kalau mau lihat nanti YouTube-nya bisa juga dilihat kembali ya terkait dengan perkara itu. Intinya sudah kita sampaikan ya. Taib. Dan tentang agama Allah Jalla kita tahulah bahwa agama ini kan agama Allah ya, jadi nggak boleh kita sembarangan berbicara tanpa ilmu, lagi-lagi demikian, karena obat semuanya adalah ilmu gitu kan, yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah ya. Kemudian yang terakhir juga yang sudah kita bahas itu, dan ini perlu saya tekankan di sini dalam rangka murojaah kita, karena memang waktu itu pertemuan kita habis ya, waktunya habis, dan memang masih sedikit menyisakan ada pembahasan. Mudah-mudahan waktu kita untuk murojaah ini cukup lah, kira-kira begitu. Baik. Nah, waktu itu sudah kita sampaikan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalamullah, bukan makhluk. Ya. Ini kita bisa lihat dalilnya mana Pak Ustaz? Yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Kita lihat dalilnya dalam surah At-Taubah ayat yang ke-6. Allah langsung mengatakan kalamullah. Begitu. Kita lihat dalam surah At-Taubah, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Dan jika ada salah seorang dari orang-orang musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan dia wahai Muhammad hatta yasma'a kalamallah, sehingga orang kafir itu ya, orang musyrikun itu mendengar kalam Allah, perkataan Allah. Mendengar perkataan berarti Al-Quran. Kalamullah berarti Al-Quran itu kan. Artinya sehingga orang musyrikin ini mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga demikian para sahabatnya radhiyallahu taala anhum warḍahum jami'an. Jadi di sini dikatakan bahwa lakin nahnu nasma'a kalam Allah min sautil qari. Kita mendengar ya
perkataan Allah itu dibaca dari suara qari. Suara qari, suara manusia itu kan apa? Suara qari itu manusia itu makhluk kan. Gitu. Kama sami'a as-sahabatu al-Qur'ana bisautir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga sahabat dulu mendengar ya bacaan Al-Qur'an itu dengan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara suara Nabi kan itu makhluk. Gitu ya. Wa sami'ahu Rasulu min Jibril alaihi salam wa sami'ahu Jibril min Rabbil alamin. Dan Rasul mendengar dari Jibril alaihi salam dan Jibril mendengar dari Allah tabaraka wa taala. Ya, artinya walaupun itu dibacakan oleh seorang makhluk ya, notabene tadi itu seperti sahabat dengar dari Nabi, Nabi makhluk ya. Kemudian juga Nabi dengar dari Jibril, Jibril makhluk. Ya hanya Jibril lah yang dengarkan dari Sang Khalik yaitu Allah tabaraka wa taala. Nah, rangkaian di makhluk ini ya sahabat dengar Nabi, Nabi dari Jibril itu tidak mengeluarkan ya keadaan Al-Qur'an itu kalamullah gitu. Atau seperti orang bilang, Ustaz bukankah pena ya untuk tinta untuk mencatat Al-Qur'an, kemudian kertas ya itu kan makhluk semua. Benar, itu makhluk semua. Dia diciptakan dari yang enggak ada menjadi ada kan gitu. Kita yakini itu. Tapi itu semua tidak mengganggu ya, tidak mengganggu bahwa Al-Qur'an itu tetap saja adalah kalamullah. Suara qari betul, tapi yang al-matlu yang dibaca itu adalah apa? Kalamullah tetap gitu. Suara dia makhluk, suara orang ini namanya manusia kan makhluk. Gitu kan. Tapi itu pun tidak mengeluarkan dan tidak mengganggu. Al-Qur'an itu kalamullahi tabaraka wa ta'ala. Demikian. Kemudian katakan ya, nazala bihi ruhul amin. Al-Qur'an turun ya, dibawa turun oleh siapa? Oleh Ruhul Amin, yaitu ruh yang terpercaya. Maksud di sini apa? Jibril alaihi salam. Dia adalah Ruhul Amin dan disebut juga dengan Ruhul Qudus. Ruhul Amin dan Ruhul Qudus, ya. Kita lihat firman Allah Azza wa Jalla supaya cepat aja kita ini. In huwa illa wahyuha. Tidaklah Al-Qur'an itu ya tidaklah dia Al-Qur'an kecuali wahyu diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa. Ya, yang diajari oleh syadidul quwa yang sangat kuat. Dzumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Intinya di sini bahwa Al-Qur'an itu dibawa turun oleh siapa? Oleh Jibril alaihi salam. Fal Jibril huwal muwakkal bil wahyi. Jibril yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu. Walihada adhafallahu al-Qur'ana ila rasul minal bashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adhafahu ila rasul minal malaikati wa huwa Jibrilu alaihi salam kama qala ta'ala fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqulu rasulin karim. Ya. Dikatakan bahwa maka Jibril itu ditugaskan untuk menurunkan wahyu. Oleh karena itu Al-Qur'an mengidhofahkan ya menyandarkan adhafahullahu al-Qur'an. Allah menyandarkan Al-Qur'an kepada Rasul dari manusia itu Muhammad dan kepada Rasul dari kalangan malaikat yaitu Jibril alaihi salam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, fala uqsimu bima tubsirun, ya, wa ma la tubsirun. Kemudian maka sungguh aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang kalian tidak lihat. Innahu laqulu rasulin karim. Sungguhnya itu perkataan Rasul yang mulia. Ya. Yang disampaikan maksudnya Al-Qur'an itu disampaikan ya oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Al-Qur'an itu bukan perkataan orang penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit kali kalian beriman. Wala biqauli kahin, bukan juga perkataan dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit kali kalian mengingatnya. Tanzilun min Rabbil alamin. Al-Qur'an itu turun dari Rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, kalau seandainya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perkataan-perkataan yang dimasukkan ke dalam Al-Qur'an lalu dikatakan itu Al-Qur'an, la akhadna minhu bil yamin. Kami akan ambil dia jantungnya, langsung kami ambil kami wafatkan begitulah. Artinya enggak boleh main-main dalam perkara ini. Ya, tidak boleh main-main. Karena apa? Karena memang ini adalah kalamullah, yakni perkataan Allah tabaraka wa taala ya yang tidak bisa diganggu gugat dan yang enggak bisa ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi. Demikian ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Terakhir kita sampaikan wa huwa kalamullah wa huwa kalamullah taala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqin. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, tidak dapat menyamainya sesuatu apapun dari perkataan makhluk. Tidak bisa. Ya.
Tidak bisa. Wa hadza ta'kidun lima sabaqa annahu kalamullah. Ini menunjukkan penegasan terhadap apa yang telah terdahulu bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Wala yusawihi syai'un min kalamil alamin. Tidak ada yang sama dari semua pembicaraan orang di semua alam ini. Walihada tahaddallahu bihi thaqalaini. Oleh karena itu Allah SWT menantang kedua makhluk yang berat, artinya makhluk yang sangat banyak, yaitu manusia dan jin, untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-88, Qul la in ijtama'atil insu wal jin, wahai Muhammad katakanlah kalau seandainya lah berkumpul jin dan manusia, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mereka mendatangkan seperti Al-Quran, la ya'tu nabi mithlihi, tidak akan pernah mereka bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun sebagian mereka dengan sebagian lain itu saling membantu dan saling menguatkan. Karena Al-Quran kalamullah, nggak bisa ditiru, nggak bisa dicontoh. Mungkin kita pernah dengar lah ya, apa namanya ini, surah Al-Fil itu, ya, itu kan dirubah-rubah oleh apa namanya ini, Musailamah al-Kadzdzab, ya, yang mengaku sebagai nabi palsu. Jadi dia kan Allah SWT menurunkan surah Al-Fil, surah gajah, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lalu dia apa namanya ini, membuat surah dibda, mad difda, gitu. Apa itu kata, gitu. Jadi nggak nyambung gitu. Dan Allah SWT, ya, dari sisi apanya ya? Dari pertama tentu dari sisi apa namanya ini, dari sisi urutannya, kemudian kisah-kisahnya, ya, itu sangat luar biasa Al-Quranul Karim. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa memang tidak boleh kita ini mengada-ngada dan mengatakan ini adalah Al-Quran segala macamnya. Dari dulu semenjak 1400, semenjak tahun 1 Hijriah lah kita katakannya, sampai sekarang 1446 Hijriah, tidak ada yang mampu menentangkan Al-Quran, sehebat apapun dia, sejenis apapun dia. Ikhwati fillah, a'azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Bahkan orang-orang yang berusaha untuk menghinakan Al-Quran, mereka sendiri yang terhinakan. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah, kalamur Rabbul Alamin. Saya kira itu cukup ya untuk apa namanya ini, untuk murajaah kita, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan baru kita, yaitu Ahlus Sunnati la yukaffiruna bi kulli dzambin. Ahlus Sunnah, mereka tidak mengkafirkan dengan setiap dosa, artinya dengan semua dosa. Mereka tidak mengkafirkan seseorang dengan dia melakukan satu dosa. Bagaimana selengkapnya nanti uraiannya kita saksikan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga Muslim. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ahlus sunnati la yukaffiruna bi kulli dzambin. Ini tema kita kan. Ahlus sunnah itu mereka tidak mengkafirkan, bi kulli dzambin dengan setiap dosa. Artinya setiap orang melakukan dosa langsung kafir, enggak. Jadi manhaj atau metode Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat luar biasa. Bagaimana uraiannya ini dia? Wa qauluhu, perkataan al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi, wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bidambin ma lam yastahilhu. Perkataan al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi, tidaklah kita mengkafirkan salah seorang dari ahli qiblat, artinya kaum muslimin, bidambin dengan satu dosa yang dia lakukan, ma lam yastahilhu, selama dia tidak memandangnya dosa itu halal. Saya ulangi. Kami tidak mengkafirkan salah seorang dari ahli qiblat, ya, dengan satu dosa yang dilakukan oleh seseorang selama seseorang itu tidak menghalalkannya. Artinya kalau dia melakukan dosa itu karena dia melihat dosa ini halal untuk dilakukan, itulah yang mendorongnya melakukannya gitu ya. Bukan karena mungkin dorongan syahwat, bukan karena mungkin terpengaruh teman gitu kan, mungkin bukan itu.
Justru karena dia melihatnya ini halal dan boleh gitu. Nah, itu baru dia kafir. Karena dia mengandang itu adalah halal gitu. Namun jika dia melakukannya bukan karena faktor itu. Misalkan ya mungkin dia melihatnya karena ini adalah syahwat dia lah ya. Syahwat, dorongan teman, mungkin lingkungan dan sebagainya. Dia tidak pernah mengatakan itu halal. Nah, contoh kita katakan zina. Zina lah ya, zina ya. Zina apa hukumnya? Haram. Oke, haram. Lalu dia melakukan zina. Nah, kita tanya, Anda melakukan zina ini kenapa? Oh, karena saya meyakini zina itu halal. Oh, berarti saya kafir itu. Bisa kafir dia. Namun ketika ditanya, Anda kenapa melakukan perbuatan zina? Ya, gimana lagi, Pak Ustadz atau Pak Hakim. Ya, saya melihat seorang wanita atau saya ditelepon segala macamnya gitulah. Artinya bukan dia memandang bahwa itu halal, enggak. Karena dorongan syahwat, dorongan ya kita katakan birahi dan segala macamnya. Sehingga dia jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Bukan karena dia memandangnya sebagai perbuatan yang halal gitu. Itu sangat berbeda ya. Antara orang yang melakukannya karena memandang itu halal. Dan di antara orang yang melakukannya karena terpengaruh oleh syahwat, dorongan hawa nafsu dan sebagainya. Itu beda. Baik, kita lihat. Ibaratul muallif, ungkapan muallif artinya Imam Abu Ja'far At-Tahawi, taqtadi itu mengharuskan anna ahla sunnati la yukafiruna ahada min ahli qiblah bi'ai dambin wa dhunubu naw'ani. Ungkapan muallif yaitu Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu mengharuskan, mengkonsekuensikan bahwa ahlu sunnah mereka tidak mengkafirkan salah seorang pun dari ahli qiblah, artinya dari kaum muslimin. Bi'ai dambin, dengan dosa apapun. Begitu. Itu kan konsekuensi dari perkataan beliau. Karena kalau beliau mengatakan rahimahullah, ahlus sunnah la yukafiruna bikulli dzambin. Mereka tidak mengkafirkan, ya ahlus sunnah tidak mengkafirkan dengan setiap dosa. Tidak, begitu kan? Nah, ungkapan itu berarti berkonsekuensi bahwa ahlus sunnah tidak mengkafirkan salah seorang dari ahli qiblah. Artinya kaum muslimin tidak ada yang dikafirkan oleh mereka. Begitu. Wa dzunubu naw'ani. Sementara dosa itu ada dua bentuk. Ada dua macam dosa itu. Baik. Dzunubun min awa'in riddah. Ada dosa-dosa yang merupakan itu bagian daripada bentuk-bentuk riddah, kemurtadan. Artinya dengan dia melakukan dosa itu maka dia bisa divonis murtad. Dengan dia melakukan dosa itu maka dia divonis murtad. Apa itu? Ya. Nanti contohnya kita lihat. Kasyirki wa ma fi darajatihi, dan seperti kesyirikan dan apa yang ada di dalam derajatnya ataupun di dalam kesamaan ya dengan kesyirikan. Wa bi darajah, dalam derajatnya, hal-hal yang sama sederajat dengan kesyirikan, begitu. Kasyirki wa ma fi darajatihi, seperti kesyirikan dan apa yang ada di dalam derajat kesyirikan. Artinya dan hal-hal yang sederajat gitulah kira-kira. Kasyirki wa ma fi darajatihi, seperti kesyirikan dan hal-hal yang sederajat dengan kesyirikan. Taulah kita bahwa kesyirikan itu a'dhamudz dzunub, dia adalah dosa-dosa paling besar. Dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Gitu. Kesyirikan ini mana maksudnya Pak Ustadz? Kesyirikan itu yang biasanya sudah mengeluarkan orang dari Islam, yang sudah dia riddah, murtad, adalah syirkun akbar. Kesyirikan besar. Contoh, menyembelih kepada selain Allah. Dia menyembelih seekor ayam, lalu walaupun dia menyebut nama Allah, ya, menyembelih ketika dia menyembelihnya dia menyebut nama Allah, tetapi walaupun dia menyebut nama Allah Jalla, tapi niat dan tujuannya bukan kepada Allah. Ya, niat dan tujuannya bukan kepada Allah, dia tujukan kepada misalkan jin lah, kepada keramat atau siapalah itu. Itu bagaimana? Itu adalah kesyirikan, syiriku akbar namanya. Karena menyembelih adalah ibadah, dan ibadah hanyalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bila mana ada orang menyembelih kepada selain Allah Jalla, meskipun dia menyebut nama Allah ketika menyembelih, tapi niatnya, tujuannya bukan untuk hal-hal yang syar'i atau hal yang mubah. Syar'i misalkan apa? Kurban itu syar'i, atau aqiqah itu syar'i, ya, atau nadar misalkan itu syar'i. Tapi yang mubah apa? Untuk dimakan, mungkin untuk dijual gitu kan, untuk menjamu tamu misalkan. Itu hal yang mubah. Nggak ada masalah kalau untuk hal itu, imma syar'i imma mubah. Tapi nggak boleh hal yang diharamkan seperti tadi itu, kesyirikan. Dia menyebut nama Allah, Ustaz, benar, dia menyebut nama Allah, tapi tujuan dia bukan hal yang syar'i atau bukan hal yang mubah. Demikian ikhwati fillah.
A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Baik. Itu jadi dosa yang pertama adalah dosa yang termasuk bagian daripada kemurtadan. Ya, yang orang itu bisa murtad dengan hal itu seperti kesyirikan. Tapi sudah kita sampaikan, syirik di sini maksudnya dia lebih besar, yang dimaksud adalah syirik besar. Wa dzunubun duna syirki wa la tujibu riddata. Dan ada satu bentuk dosa, ya, dosa-dosa yang di bawah daripada kesyirikan, ya. Di bawah daripada kesyirikan wala tujibu riddah, dan dia tidak berkonsekuensi kemurtadan. Artinya dengan dia melakukannya dia tidak murtad gitu. Seperti tadi kita sampaikan bahwa kalau dia melakukannya kan dia murtad, kalau yang ini enggak. Kalau dia melakukan tidak ada jatuh kepada kemurtadan, ya. Baik. Seperti apa Ustaz? Misalkan dia melakukan zina misalkan, atau dia minum khamar misalkan, atau dia mencuri misalkan. Itu kan dosa besar semua. Tapi apakah itu sama dengan derajat kesyirikan? Enggak, dia di bawah kesyirikan. Kecuali dia menghalalkan mencuri itu dorongannya karena dia melihat mencuri itu halal misalkan. Itu baru kena. Itu dia baru kena baru dia kena bisa masuk ya ke dalam kategori kemurtadan. Kenapa? Karena dia menghalalkan itu. Baik. Wa idza ukhidat, ya. Wa idza ukhidat ibaratul muallif ala itlaqiha fa dhahiruha anna kulla man kana musliman fa innahu la yakfur. Dan apabila diambil, ya, ditilik gitu ya, ibaratul muallif, ungkapan muallif ala itlaqiha secara umum, fa dhahiruha, maka zahir daripada ucapan muallif yakni Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini, anna kulla man kana musliman fa innahu la yakfur, bahwa setiap orang yang dia muslim, ya, anna kulla man kana musliman, bahwa setiap orang yang dia itu adalah muslim, fa innahu la yakfur, maka dia tidak pernah kufur. Dia tidak kafir, ya. Bi'ai dzambin irtakabahu hatta walau kana syirkan, dengan dosa apapun yang dia lakukan meskipun itu kesyirikan. Ini dia. Kita jelaskan dulu ya. Wa idza ukhidat ibaratul muallif, apabila diambil ungkapan muallif ini Imam Abu Ja'far At-Tahawi ala itlaqiha secara umum gitu ya, secara umum, fadhahiruha, maka zahirnya ungkapan muallif ini anna kulla man kana musliman fa innahu la yakfur, maka setiap muslim, ya, dia sesungguhnya tidak kafir bi dzambin irtakabahu, dengan dosa apapun yang dia buat, hatta walau kana syirkan, meskipun dosa yang dia buat itu adalah kesyirikan. Itu konsekuensi dari perkataan muallif tadi itu, bahwa la nukafiru ahadan min ahlil qiblah bidzambin ma lam yastahilhu. Kita ulangi, wala nukafiru ahadan min ahlil qiblati bidzambin ma lam yastahilhu. Kita tidak mengkafirkan salah seorang dari ahli kiblat dengan satu dosa yang dilakukan selama dia tidak menghalalkannya. Kan begitu? Nah, ungkapan ini berkonsekuensi atau bermakna berarti setiap muslim tidak bisa kafir tidak dia bisa menjadi kafir dengan satu dosa yang dia buat. Ya, dengan satu dosa yang dia buat meskipun dosa itu kesyirikan, kan begitu. Selama dia tidak menghalalkan, kan itu catatannya tadi itu. Ya. Wala raiba anna Tahawi lam yaqsid hadza wa inna ma yaqsidu dzunub allati duna syirik. Tentu tidak diragukan bahwa Al-Imam At-Tahawi, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi tidak memaksudkan ini. Hanya saja yang beliau maksudkan adalah dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Artinya tadi beliau kalau kita analisa bahwa tidak kita mengkafirkan salah seorang dari ahli kiblat dari kaum muslimin dengan dosa yang dia buat selama dia tidak malam yastahilhu, selama dia tidak melihat dosa itu halal, gitu kan. Berarti setiap muslim yang melakukan dosa di lapangan, misalkan kesyirikan pun, ya, itu tidak kafir dia. Tidak kafir. Kenapa? Ya karena itu dia tidak merasa dosa yang dilakukannya itu halal gitu lah. Selama itu tidak ada gitu ya. Maka ungkapan muallif ini Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu bisa begitu maknanya. Tetapi kata Syekh Abdurrahman ya bin Nasir Al-Barraq ya, beliau mengatakan, yakni Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq mengatakan tentu tidak diragukan bahwa ya
bukan itu maksud daripada Al-Imam At-Tahawi, bukan itu. Wa inna ma yaqsidu dzunub allati duna syirki, yang beliau maksudkan adalah dosa-dosa yang di bawah derajat kesyirikan gitu. Dosa-dosa yang di bawah kesyirikan meskipun dia lakukan, ya, dia nggak akan kafir selama dia tidak menghalalkannya. Tapi kalau kesyirikan yang dilakukan, meskipun dia tidak menghalalkan dosa kesyirikan itu, misalkan ngasih sesajen kepada dukun misalkan, atau kepada penunggu laut lah, penunggu inilah, penunggu pohon, segala macam gitu kan. Kalau itu diberikan, ya, selama kalau itu dilakukan, itu kan syirik besar. Itu dia kafir meskipun dia tidak walaupun dia tidak melihatnya itu sebagai halal, enggak. Gitu. Walaupun dia mengatakan itu enggak halal sebenarnya, tapi saya lakukan. Iya, tapi Anda melakukan perbuatan kesyirikan yang pada akhirnya memindahkan Anda dari Islam kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Walihada qala Syarih Ibnu Abil Izz, oleh karena itu berkata Asy-Syarih, yakni Syarih itu adalah orang yang menjelaskan Al-Aqidah Tahawiyah ini, dan beliau dianggap sebagai syarih atau penjelas, orang yang paling jago dalam menjelaskan kitab Al-Aqidah Tahawiyah, yaitu Ibnu Abil Izz. Selengkapnya ini nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Walihada qala Syarih Ibnu Abil Izz, oleh karena itu Asy-Syarih, yaitu orang yang dianggap paling jago, ya, paling hebat dalam mensyarahkan Al-Aqidah At-Tahawiyah, yaitu Al-Imam Ibnu Abil Izz, mengatakan apa? Al-Imam Ibnu Abil Izz mengatakan, imtana'a katsirun minal a'immati ala itlaqil qaul bi anna la nukaffiru ahadan bidzambin. Oleh karena itu, ya, kata Al-Imam Ibnu Abil Izz, kebanyakan dari para ulama enggan, dari para imam itu enggan untuk mengumumkan perkataan yang sifatnya umum begitu, ya. Untuk mengeneralisir gitulah perkataan tentang ini. Bi anna la nukaffiru ahadan bidzambin. Bahwa sesungguhnya kami tidak mengkafirkan salah seorang dengan satu dosa yang dilakukan. Ya. Jadi perkataan ini kebanyakan ulama enggan mengucapkannya ini. Perkataan kami tidak mengkafirkan salah seorang dengan dosa yang dia lakukan. Artinya perkataan seperti ini para ulama enggak mau mengatakan ini. Bal yuqal, bahkan dikatakan la nukaffiruhum bikulli dzambin. Nah, ini dia. Kami tidak mengkafirkan, ya, dengan setiap dosa. Kami tidak mengkafirkan mereka dengan setiap dosa yang mereka lakukan. Ini nanti bisa dilihat perkataan Al-Imam Ibnu Abil Izz ini, Al-Imam Ibnu Abil Izz dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, ya, dalam kitab beliau ini di halaman 433. Ya, taib. Fahadhihi al-ibarah ad-daqiqah, inilah ungkapan yang lebih daqiqah, yang lebih mendalam begitu. Jadi kita tidak mengatakan la nukaffiru ahadan bidzambin. Kami tidak pernah mengkafirkan salah seorang dengan dosa. Bukan. Tapi kita katakan la nukaffiruhum bikulli dzambin. Kami tidak mengkafirkan dengan setiap dosa. Jadi ada beda katanya di situ. Bedanya apa kita lihat? Wa takunu min salabil umum la min umumi salbi. Gitu. Ka ibarati Tahawi wa madmumi salbil alam anna la nukaffiru ahadan min ahli al-qibla bil kudambin. Inna ma nakfuruhu bisyirki wa ma fi hukmihi wa la nukaffiru ahadan min ahli al-qibla bima duna dzalik. Wallahu ta'ala qad ja'ala dzunuba qismaini. Nah,
Kita katakan tadi kan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is bahwa kebanyakan ulama nggak mau menyebutkan perkataan kami tidak mengkafirkan salah seorang dengan dosa yang dilakukan. Mereka nggak mau mengatakan itu, tapi mereka mengatakan kami tidak mengkafirkan mereka dengan setiap dosa. Itu dia. Itu ada bedanya katanya. Bedanya gimana? Kalau kita lihat saja ya, kami tidak mengkafirkan salah seorang dengan dosa. Artinya dosa apapun dia dia nggak akan mengkafirkan orang itu kan gitu. Itu ada bahayanya di situ. Berarti setiap dosa apapun dilakukannya nggak akan dia kafir kan gitu. Tapi kalau yang kedua ini, kami tidak mengkafirkan mereka dengan setiap dosa. Gitu kan. Berarti ada dong dosa-dosa yang menyebabkan dia kafir. Ada. Maka dikatakan di sini begini. Ka'ibaratil tuhawi. Ya. Maka dikatakan fahadhihi hiyal ibarah daqiqah. Inilah ungkapan yang paling mendalam, yaitu kami tidak mengkafirkan mereka dengan setiap dosa. Enggak setiap dosa mereka kafirkan, tapi ada dosa-dosa tertentu yang mereka ulama mengkafirkannya. Gitu. Wa takunu min salabil am, wa takunu min salabil umum. Maka ungkapan kami tidak mengkafirkan mereka dengan setiap dosa yang mereka lakukan, maka ini menjadi penyangkalan yang umum, penyangkalan umum. Ya. Jadi penyangkalan umum, la min umumi salbi, bukan umum yang disangkal gitu. Beda ya. Maksudnya gini. Salbil umum, penyangkalan yang umum maksudnya yang umum lalu disangkal gitu. Ya, ada yang kita katakan kami tidak mengkafirkan mereka dengan setiap dosa. Oke, dengan setiap dosa. Itu beda dengan kami tidak mengkafirkan dengan dengan dosa apapun. Gitu. Beda ya. Kami tidak mengkafirkan salah seorang dengan dosa apapun. Kalau ini kami tidak mengkafirkan mereka dengan setiap dosa. Berarti ada dong dosa-dosa tertentu yang bisa dia kafir. Iya. Dan ungkapan ini yang lebih cocok. Kenapa? Karena ungkapan kami tidak mengkafirkan mereka dengan setiap dosa itu merupakan penyangkalan umum. Penyangkalan umum. Artinya umumnya orang berbuat dosa nggak kafir. Gitu kan. Kecuali ada dosa-dosa tertentu yang membuat orang ini kafir. Jadi bukan min umumil salbi, bukan penyangkalan yang umum. Kalau penyangkalan yang umum artinya umum disangkal tadi itu. Kami tidak mengkafirkan salah seorang dengan setiap dosa. Itu kan beda itu. Kami tidak mengkafirkan kami tidak mengkafirkan seseorang dengan setiap dosa yang dilakukan. Dosa apapun dilakukan nggak dikafirkan. Beda. Berarti itu umum ya. Semua dosa yang dilakukan nggak akan bisa kafir dia. Kan gitu. Nah, ungkapan ini ulama nggak mau mengucapkannya. Kenapa? Karena berbahaya memang. Tapi kalau ungkapan yang satu ini, kami tidak mengkafirkan mereka dengan setiap dosa. Berarti enggak setiap dosa dong bisa kafir, tapi ada dosa-dosa tertentu yang bisa membuat orang itu kafir. Demikian. Ka ibaratut tahawi, seperti ungkapan tahawi itu bahaya memang. Wa matmunus salbil umum, dan itu terkandung sangkalan umum. Artinya seperti yang kita katakan tadi, ibarat Tohawi, ungkapan yang disampaikan oleh Imam Tohawi dan sangkalan umum ini, seperti kita katakan tadi, kami tidak mengkafirkan mereka dengan setiap dosa. Bukan dengan setiap dosa yang kita kafirkan, bukan. Gitu. Tapi ada dosa tertentu yang memang itu bisa membuat orang itu berbahaya dan bisa kafir. Iya. Anna la nukafiru ahada min ahli kiblah. Bahasanya kami tidak mengkafirkan salah seorang dari ahli kiblat bikulli dambin, dengan setiap dosa yang mereka lakukan. Enggak. Bukan berarti setiap orang berdosa pasti dia kafir, bukan. Innama nukafiru bisyirki wa ma fi hukmi. Kami hanya mengkafirkan orang yang berbuat dosa kesyirikan dan apa yang termasuk dalam hukum kesyirikan. Demikian. Wala nukafiru ahada min ahli qiblah bima duna dzalik. Kami tidak mengkafirkan salah seorang pun dari ahli kiblat dengan dosa yang di bawah kesyirikan. Wallahu ta'ala qad ja'ala dzunuba qismaini. Sementara Allah Jalla telah menjadikan dosa itu dua bagian. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. An-Nisa 48. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dia disekutukan dengan suatu apapun. Berarti kalau kesyirikan Allah enggak ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha', dan Allah ampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kelar di sini. Allah SWT menyebutkan dosa-dosa kesyirikan yang berbahaya kepada kekufuran dan dosa-dosa yang tidak termasuk kesyirikan. Ya.
Panahnu ahlus sunnah la nukaffiru ahada min ahli qiblah bi syai'in min ad-dunub allati duna syirki. Maka kami ahlus sunnah tidak mengkafirkan salah seorang pun dari ahli kiblat dengan sesuatu dari dosa-dosa yang mereka lakukan yang di bawah kesyirikan atau bukan kesyirikan. Kalau bukan kesyirikan yang dilakukan, maka kita tidak mengkafirkannya. Meskipun dia melakukannya, iya. Khilafan lil khawarij alladzina yukaffirun bidunub. Berbeda dengan kelompok khawarij yang mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ini tentu kebodohan. Waqad yu'idduna ma laysa bidzambin dzamban. Bahkan mereka kadang-kadang menganggap yang tidak dosa pun jadi dosa. Fayukaffiruna bihi, dan mereka mengkafirkan. Jadi kan ekstrim ini. Ini garis-garis arisan ekstrim ya. Sangat ekstrim sekali. Wal khawarij humul ladzina dhaharu bi hadhil bid'ah fi ahdi Aliin radhiyallahu taala anhu. Dan khawarij adalah kelompok yang mereka itu keluar ya dengan bid'ahnya ini, bahwa setiap orang yang berbuatan dosa itu kafir gitu ya, itu keluar di zamannya atau di masanya Ali bin Abi Thalib. Faqatalahum, lalu Ali pun memerangi mereka. Wa qad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhum wa nadaba ila qitalihim, dan Rasul telah memberitahukan tentang keadaan mereka semasa Nabi masih hidup. Wa nadaba ila qitalihim, dan Nabi pun memotivasi mereka, memotivasi ya untuk memerangi mereka, memerangi khawarij. Wa dzikril ajr al-'azim liman qatalahum, dan menyebutkan pahala yang besar bagi siapa yang membunuh mereka. Nanti bisa dicek hadisnya ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari hadis Ali ya radhiyallahu taala anhu ya, dan juga hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi ada dua jalur ya, dari jalur Ali bin Abi Thalib dan juga jalur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma jami'an. Idzan, oleh karena itu ad-dzunubu fiha mukaffirun wa ghairu mukaffirin. Oleh karena itu dosa itu ada yang membuat orang kafir dan orang yang tidak kafir. Artinya ada dosa mukaffir, ada dosa yang membuat dia menjadi kafir, dan ada dosa-dosa yang tidak membuat dia kafir. Jadi ad-dzunubu fiha mukaffirun wa ghairu mukaffirin. Dosa-dosa ada dosa-dosa yang membuat orang itu kafir, dan ada dosa-dosa yang tidak membuat orang itu kafir. Fa kullu ma huwa min anwa'ir riddah fa huwa mukaffirun. Maka setiap bentuk dari kemurtadan ya, bentuk-bentuk kemurtadan bahwa mukaffirun, maka itu dapat membuat orang itu kafir. Seperti apa? Kasyirki, seperti berbuat syirik. Biasanya syirik akbar ya, syirik besar. Wa takdzib, dan juga mendustakan bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang membuat orang kafir, kesyirikan, pendustaan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi, wal istihza' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam, au bil Quran, atau mengolok-olok Al-Qur'an. Begitu. Ini semuanya bentuk-bentuk dosa-dosa yang membuat orang itu murtad dan akhirnya dia keluar dari Islam. Wa hunaka dzunubun ikhtalafal ulama fi kufri fa'iliha katarkis shalah. Dan di sana ada dosa ya yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kafirnya ya, tentang kafirnya pelakunya. Seperti apa? Katarikis shalah, seperti meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang meninggalkan salat tidak kafir meskipun dia melakukan dosa besar. Ya, tapi dia tidak meninggalkannya secara kuliah ya. Kalau dia meninggalkannya secara kuliah, dia terus secara terus menerus, secara keseluruhan dia tinggalkan, bisa kafir. Tapi sebagian ulama mengatakan barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka lepaslah keislaman dari dirinya. Luar biasa khilafnya para ulama terkait dengan salat ini. Wa qauluhu, perkataan Imam Abu Ja'far, malam yastahilhu, selama orang itu tidak melihatnya halal. Artinya la nukaffiruhu bihadza dzambi, kita tidak mengkafirkan orang-orang berbuat dosa seperti tadi itu, berbuat zina, khamar segala macam, illa an ya'taqida hillahu, kecuali dia meyakini halalnya itu. Fa in i'taqada hillahu kufrun, kalau dia meyakini halalnya maka itu kafir. Seperti kajuhudi wujubis shalah, seperti orang yang mengingkari wajibnya salat. Dia enggak mau salat, kenapa? Salat enggak wajib kok. Itu kafir orang ini. Awil haji atau haji, atau siam atau siami Ramadan, ya, wajah di tahrimil muharramat al-ma'lum hukmuha bidarurah min ad-dinil Islam, atau mengingkari haramnya perkara-perkara yang haram yang sudah jelas hukumnya secara terang menderang dari agama Islam, seperti haramnya zina wal khamr dan khamar. Kalau dia mengatakan saya melakukan perbuatan ini zina dan khamar ini karena saya lihat halal haram halalnya zina dan halalnya khamar, dia kafir itu. Kenapa? Karena dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Li'annahu yakunu mukadziban lil Qur'ani was sunnah mutawatirah. Karena kalau dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, berarti dia mendustakan Al-Qur'an dan sunnah yang mutawatirah.
Wa ma ajma'a alaihil muslimun, dan apa yang disepakati oleh para ulama. Wa man i'taqada hilla ma harramahallah mimma tahrimuhu ma'lumun minad dinil Islam bidarurah fahuwa kafirun. Barang siapa meyakini halalnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari perkara-perkara yang haramnya itu jelas dari agama Islam, maka dia kafir. Wa hatta walau lam yaf'alhu, meskipun dia tidak melakukannya. Saya melihat khamar itu halal. Walaupun dia nggak minum, dia kafir. Gitu. Li'annahu laysa min syarti subutir riddah, karena bukan syarat tetapnya kemurtadan dengan penghalalan. Dia melakukan fi'lal mukallaf lima istahallahu minal haram. Dia harus melakukan dulu baru dia dianggap kafir. Enggak. Kalau ada orang meyakini ya zina itu halal, meskipun dia tidak melakukan zina, maka dia kafir. Gitu. Tapi ada orang melakukan zina, tapi dia nggak meyakini zina itu halal, bahkan dia tahu zina itu haram, tapi dilakukan karena syahwat dan lain-lain, dia tidak kafir, dia hanya mendapatkan dosa besar. Demikian ikhwati billah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.